Ya. Matematika di tema 4 kita waktu itu belajar tentang apa waktu itu? Tentang faktor, kelipatan, faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, faktor prima, dan terakhir faktorisasi prima. Ini tema 4. Ya, tema 4. Bapak nggak tahu apakah hari ini kita nyampe ke 6-6-nya ini dengan waktu yang singkat ini, ya. Bapak nggak tahu, ya semoga aja nyampe. Tapi kalau nggak nyampe ya sudah, mau bagaimana. Ya paling besok kita lanjutkan. Ya, besok kita lanjutin lagi. Wah, suaranya kecil, nggak bisa dengar apa-apa. Oke, Shirley, coba kamu ganti perangkat. Maksudnya ganti perangkat, ganti HP, atau kamu tukar ke laptop atau ke tukar HP. Coba, ya. Kalau masih nggak bisa juga ya, oke, nggak masalah. Ya, itu dulu. Itu solusi dari Bapak dulu. Iya, HP lain ada. Kalau nggak ada laptop nggak apa-apa. Cuma HP. HP ada yang lain nggak di situ? Kalau ada HP yang lain, coba masuk dari HP yang lain. Nggak ada. Nah, di sini Bapak juga udah full. Ya, volume mikrofonnya juga udah full. Dan teman-teman kamu juga mendengar suara Bapak jelas. Ya, coba. Kamu yang cari solusi coba di sana. Karena Bapak udah nggak bisa lagi. Ya, kamu yang tahu kondisi kamu di rumah seperti apa. Kalau kamu ada HP atau apa, ya coba ya. Coba dicari solusi. Ya. Oke, thank you Vincent. Ya, jelas ya. Oke, sip. Oke ya, kita lanjut ya. Shirley sambil diikutin nggak apa-apa ya. Sambil diusahain juga di sana, di rumah kamu. Karena kamu yang tahu kondisi rumah kamu. Ya, jelas Pak suaranya. Oke, thank you Arya. Oke, sip. Apa tadi? Oh, matematika. Ya, matematika tema 4. Kita satu-satu dulu. Ya, kita satu-satu dulu belajar tentang faktor. Atau kelipatan dulu deh. Ya, waktu itu juga kelipatan dulu kan pas pertama. Ya, kelipatan. Ada. Ya, nih. Kelipatan. Kelipatan itu artinya kelipatan kata dasarnya lipat. Kalau lipat berarti dia bertumpuk-tumpuk, ya. Bertumpuk-tumpuk. Contoh misalnya, ini ada kertas, ya. Ini ada kertas, ini Bapak lipat, berarti kan dia yang tadinya cuma satu garis satu lembar seperti ini, kalau Bapak lipat, dia bertumpuk-tumpuk. Nah, bertumpuk-tumpuk. Walaupun hasil kertasnya semakin kecil, tapi dia jadi ada berapa lapis tuh. Nah, jadi banyak lapisan. Itu artinya kelipatan, lipat. Ya. Bertumpuk-tumpuk berarti semakin banyak. Nah, kalau semakin banyak, artinya kelipatan itu apa? Angka yang semakin banyak atau semakin besar nilainya. Ya, kayak lipat baju, ya. Nah, lipat baju, kalau bajunya kita buka kan cuma satu helai doang tuh ya. Ya, dua helai deh depan belakang. Ya, depan belakang. Tapi kalau kita lipat bajunya kan jadi banyak. Ya. Jadi banyak lapisannya. Ya. Ya, gitu. Oke. Jadi kalau kelipatan itu semakin banyak, berarti angkanya juga semakin besar. Nah, gitu. Ya.
Nah, artinya kalau kelipatan ini berarti ini hasil dari perkalian. Nah, itu arti kelipatan. Hasil dari perkalian. Ya. Kenapa hasil dari perkalian? Karena perkalianlah yang membuat angka itu semakin besar. Contoh misalnya, angka 3, kita mau buat semakin besar. Pasti kan dikali. Entah itu dikali 2, dikali 3, dikali 5, dikali 7, dikali 9, dikali 10. Tapi kan semakin besar. Pak, kan bisa juga di jumlah. No, bukan di jumlah. Kalau kelipatan, ya, kalau jumlah itu kertas 1 ditambah kertas 1. Nah, ini jumlah. Tapi kalau kelipatan, satu kertas aja. Satu kertas kita lipat-lipat. Kita lipat-lipat. Nah, ini baru perkalian. Nah, oh, ada anjing. Ya. Jadi, ini baru kelipatan. Kalau jumlah, nih, kertas 1 ditambah kertas 2. Nah, ini dijumlah. Tapi kan hasilnya semakin banyak, Pak. Iya, banyak. Semakin banyak. Tapi bukan itu prinsipnya. Nah, bukan itu prinsipnya. Kalau 2 kertas kayak gini, kita nggak bisa lipat. Ya, kita nggak bisa lipat. Kita bisa lipatnya kan satu-satu. Kertas ini dulu kita lipat, terus baru kertas yang ini kita lipat. Karena tetap satu-satu. Ya, nggak bisa ini kita jumlah, kita gabungin, kita lipat, nggak bisa. Hancur nanti kertasnya. Nah, ini ada burung, ada anjing. Jadi kita belajar dengan anjing dan dengan burung. Karena Bapak lagi di sekolah, ya, jadi banyak kedengaran suara-suara yang mengganggu. Ya. Oke, itu konsep kelipatan. Nah, jadi kalau kelipatan itu hasil dari perkalian, contoh berarti misalnya kelipatan 3. Kelipatan 3 berarti berapa? Ya udah, hasil dari perkalian, hasilnya aja yang ditulis. Ya, hasilnya aja yang ditulis. Berarti 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 5, 15. Hasilnya aja yang ditulis. 3 kali 1, 3 kali 2-nya nggak usah ditulis. Karena kelipatan itu hasil dari perkalian. Hasilnya doang yang ditulis. Nah, terus 3 kali 6, 18. Dan kalau kelipatan, koma, titik, titik. Artinya apa? Dan seterusnya. Kenapa pakai dan seterusnya? Oke, thank you Fidel. Ya. Kenapa pakai dan seterusnya? Karena kelipatan nggak habis. Nggak putus dia. Ini 3 kali 6 nih terakhir. 3 kali 7, 3 kali 8, 3 kali 9, 3 kali 10, 3 kali 20, 3 kali 30, 3 kali 100, 3 kali 500, 3 kali 3000, 3 kali 10.000. Ada nggak angkanya? Ada kan? Ada kan angkanya? 3 dikali 10.000, 30.000. Ada angkanya. 3 dikali 1 juta, 3 juta. Ada kan angkanya? Nah, jadi nggak habis. Makanya kita pakai dan seterusnya, koma, titik, titik. Nah, itu. Ya, karena masih banyak angkanya. Yes, betul Lexa, thank you. Ya. Nah, ini Kak, contoh kelipatan. Ya. Bapak yakin kalian masih ingat lah kalau kelipatan. Ya. Oke, kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya. Sambil Bapak jelasin, kalian chat dulu, Pak saya mau nanya. Ya, langsung aja. Ntar Bapak buka mikrofon. Ya. Oke, selanjutnya faktor. Ya, faktor. Nah, kalau faktor ini agak beda. Ya. Tadi kalau kita bicara kelipatan itu hasil dari perkalian, sedangkan kalau faktor hasil perkaliannya kita sudah tahu. Kita cari
ini udah ada hasil perkalian. Kalau udah ada hasil perkalian berarti ada angka yang dikali. Nah, kita cari angka yang dikali itu. Ya. Jadi kalau kelipatan itu hasil dari perkalian, hasilnya doang yang ditulis. Sedangkan kalau faktor, hasil perkaliannya udah ada. Kita tinggal cari angka berapa itu yang dikali. Ya. Nah, contoh misalnya. Ya, jadi konsepnya kebalikannya. Ya. Konsep faktor itu kebalikan dari kelipatan. Ya, konsepnya ya, bukan hitungannya. Ya, konsepnya. Nah, berarti contoh misalnya faktor. Misalnya faktor dari 6. Ya, faktor dari 6. Nah, berarti kalau ada soal, oke, Ajeng, thank you udah ikut Zoom kita hari ini. Ya. Diikutin terus ya Ajeng ya. Thank you. Good. Ya, jadi kalau ada contoh soal seperti ini faktor dari 6. Nih, 6 itu hasil kalinya. Ya. 6 itu hasil kalinya. Artinya kalau 6 itu hasil kalinya, berarti ada dong angka yang ya angka berapa dikali berapa itu hasilnya 6. Ya. Thank you Brian. Ya, good. Ya. Nah, kita kalau faktor cari itu. Angka berapa dikali berapa hasilnya 6. Kalau tadi kelipatan kebalikannya. Hasil dari perkalian berarti 3 kali 1 3. Kalau kelipatan 3 ya, 3 kali 2 6. Hasilnya doang yang ditulis. 3 kali 1 3 kali 2 nya nggak usah ditulis. Ya. Nah, kalau ini faktor dari 6 berarti angka berapa dikali berapa hasilnya 6. Ya, kita tes 1 dulu. 1 dikali 6. Nah, ada lagi nggak kalau misalnya, oke ini udah pada jawab sih, good, thank you. Ya, jadi, oke, thank you Fidel, Quincy, Ashley, Brian, sip. Ya, jadi kalau ada lagi ya tulis angka berapa dikali berapa hasilnya 6. Contoh misalnya 2 dikali 3. Nah, nih. Nah, udah. Kalau nggak ada lagi, oke, thank you Anthony. Ya. Jadi udah nih, udah dapat nih kita faktornya nih. Ya. Ada 1 kali 6 sama 2 dikali 3. Nah, usahakan dalam penulisannya kita urutin dari yang terkecil sampai terbesar. Ya. Fidel udah betul, tapi diurutin Fidel. Ya. Diurutin. Walaupun 1 dikali 6, 2 dikali 3. Itu kan nggak urut. Ya kita urutin makanya. Ya, berarti 1 dulu, 1, setelah itu 2, setelah itu 3, habis itu 6. Nah ini, diurutin. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kenapa harus diurutin Pak? Supaya ada pasangannya, temennya dapat. Gini, maksudnya temennya dapat seperti ini. Biru dikali biru. Ya. Yang jauh dulu, biru dikali biru. Terus yang kedua, hijau dikali hijau. Nah, semakin dekat dia. Biru dikali biru, hijau dikali hijau. Nah, jadi dari jauh semakin dekat. Nah, itu. Ya. Biar temennya kelihatan. Itu aja. Ya. Pak, berarti salah dong kalau misalnya nggak ngurut. Ya. Yang nggak salah sih. Nggak salah. Urut itu supaya lebih gampang aja dibaca. Ya, supaya kita tahu temennya yang mana nih dia nih. Ya, 1 itu temennya, contoh kayak si Fidel. Fidel tulisnya 1, 6, 2, 3. Ini 1 dikali 3, 6 dikali 2, ya, 1 atau gimana nih cara bacanya? Nah, kan bingung.
Kan bingung. Kalau nggak urut, bingung. Cara bacanya bingung. Ya, jadi, ya fungsinya urut sih sebenarnya cuma biar gampang cara bacanya, itu aja. Oke, thank you Brian. Sip, ya. Oke, ini tentang faktor. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya, potong aja. Ya, walaupun Bapak lagi jelasin, tapi potong aja, di chat aja dulu. Pas saya mau nanya, nanti Bapak buka mikrofonnya. Ya. Oke, sudah paham ya? Bapak hapus. Kalau ada yang mau screenshot, silakan screenshot dulu sebelum Bapak hapus. Bentar, minum dulu. Oke, udah ya. Lanjut. Kelipatan sudah, faktor sudah. Sekarang kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan. Kalau kita bicara kelipatan persekutuan, artinya itu ada kelipatannya, ya, ada kelipatannya yang ketemu. Ya. Persekutuan artinya apa sih? Ya. Persekutuan, cari yang sama. Good, thank you Brian. Ya. Persekutuan artinya apa sih? Bersekutu, sekutu, itu ketemu artinya. Ya. Ketemu. Ini kita lagi bersekutu nih. Ya. Ini kita lagi bersekutu. Ini kita lagi ketemu. Ya. Artinya ketemu itu, ya, intinya kalau ketemu pasti punya satu tujuan yang sama. Nah itu. Kalau punya satu tujuan yang sama, berarti kalau dalam kelipatan persekutuan, apanya yang sama? Angka yang sama. Sekalipun asalnya beda. Contoh misalnya kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Asalnya dari 3. Asalnya dari 5. Tapi ntar kalau dicari kelipatannya, nanti ada yang ketemu. Ada yang sama. Sama kayak kita. Kayak kita sekarang. Bapak di sekolah, terus kalian di rumah. Mungkin ada yang lagi di perjalanan. Mungkin ada yang lagi di kantor mamanya. Asal kita kan beda-beda. Tapi kita ketemu nih di Zoom. Tujuannya apa? Sama. Belajar dan ngajar. Udah. Sama. Ya itu. Jadi asalnya beda nggak masalah. Tapi dia ketemu, terus dia punya satu tujuan yang sama. Nah itu persekutuan. Ya. Nah berarti kalau kelipatan persekutuan, oke, thank you Fidel. Ya angka yang sama ya Pak, yes. Ya jadi contoh misalnya kelipatan persekutuan, ini kelipatan persekutuan Bapak singkat KP aja ya, biar singkat. KP Bapak singkat. KP dari tadi deh 3 dan 5. KP dari 3 dan 5. Nah, cara pertamanya kalau kelipatan persekutuan, ya berarti kita cari kelipatannya dulu masing-masing. Kelipatan dari mana, Pak? Kelipatan dari 3 dan dari 5 masing-masing. Oke, thank you Brian. Good. Bapak copy paste jawaban kamu ya. Ini Bapak copy di sini. Kelipatan 3. Oke. Ini Bapak copy jawabannya si Brian. Ya. Nah, ini Brian udah cari kelipatan 3. Ya. Nah, sekarang kita cari kelipatan 5. Ada yang mau jawab kelipatan 5? Ya, langsung aja diketik. Langsung diketik. Oke, Fidel. Good. Fidel langsung persekutuan. Oke, good. Thank you, Fidel. Oh, Quincy udah. Iya, sip. Oke, Quincy. Bapak copy ya jawaban kamu.
Anthony, oke sip, thank you Anthony. Ya. Nah nih, nah satu lagi Quincy, kalau kelipatan Bapak bilang apa tadi? Dan seterusnya, karena kelipatan itu nggak mati, nggak putus dia. Kelipatan itu nggak ada putusnya. 5 dikali 1 juta tuh bisa. 5 dikali 500.000 itu bisa. Ya, jadi nggak ada matinya, nggak ada putusnya, nggak ada habisnya. Ya, jadi pakai dan seterusnya. Ya. Nah, udah nih. Kita udah cari kelipatan 3 dan kelipatan 5. Oke, thank you Vincent. Ya. Kelipatan 3 dan kelipatan 5. Nah, persekutuannya yang mana? Pertemuannya yang mana? Nah, yang mana nih? Angka yang sama. Ya, nih Bapak buletin. Nah, nih. Ya, jadi KP atau kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 itu berapa? 15. Ya, 15. Ini siapa nih? Which Oke, Vincent, Nico, Ashley, Lexa, Brian. Oke, Nico kamu udah amat Nico. Ya. Jadi ini KP dari 3 dan 5, 15. Contoh misalnya Bapak mau tambahin soalnya. Carilah kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 sebanyak 4. Cari 4 kelipatan persekutuannya. Artinya apa? Kita cari 4 angka yang sama dari kelipatan 3 dan kelipatan 5. Caranya gimana? Berarti kita harus panjangin lagi dong nih kelipatan 3 sama kelipatan 5-nya. Nggak perlu, ya, nggak usah. Ya. Males kan? Kalian kan? Ya, kalau panjang-panjang kan males kan? Sama Bapak juga males cari panjang-panjang. Ya. Ada cara singkatnya. Ya. Nah, jadi yes, Nico, thank you. Ya, jadi cukup dapat satu angka yang sama, ya. Berarti kita kurang 3 angka lagi. Kan mintanya 4. Bapak mintanya 4. Satu udah dapat nih, ya. Satu udah dapat 15. Nah, 3 angka lagi berapa? Nah, caranya gimana? Kalau sudah dapat satu angka yang sama, ini kan 15. Caranya cara dapat 3-nya lagi, cari kelipatan dari 15. Tuh, ya. Cari kelipatan dari 15. Yes, ditambah betul atau dikali. Ya. Cari kelipatan dari 15. Oke, good Anthony, thank you. Ya. Berarti kalau kelipatan dari 15, ini kan 15 kali 1 15. 15 dikali 2 atau 15 ditambah 15 30. Terus 15 dikali 3 atau 30 ditambah 15 45. Terus 15 dikali 4 atau 40 ditambah 15 60. Nah, cukup. Kalau kelipatan persekutuan kita nggak usah pakai dan seterusnya. Tergantung soal. Ya, karena jawabnya tergantung soal. Kalau di soal minta 4, ya udah jangan pakai dan seterusnya. Cukup, ya. Oke, thank you Lexa, Nesa, ya. Jadi gitu caranya. Ya. Daripada ini terus kita panjangin ini, cari kelipatan 3-nya terus, cari kelipatan 5-nya terus dipanjangin, ya hasilnya nanti sama aja. Ya. Ya kita kan orang Indonesia kan males yang ribet-ribet kan. Males yang panjang-panjang. Jadi ya kalau ada cara singkat ya cara singkat aja. Asalkan hitungannya benar. Dan jawabannya harus benar, kan gitu. Oke, thank you Ashley, ya. Jadi kalau udah dapat satu kelipatan persekutuan, misalnya bisa nggak nih, Bapak minta cari 10 kelipatan persekutuan.
dari 3 dan 5. Ya udah tinggal dilanjutin, 60-nya tinggal dilanjutin. Tinggal dilanjutin aja sampai 10. Ya, yang mau ke toilet silakan. Tinggal dilanjutin aja sampai 10. Jadi ya nggak usah dipanjangin lagi nih kelipatan 3 sama kelipatan 5-nya. Hasilnya sama. Artinya ntar angka 30, 45 dan 60 itu nanti ketemu juga angka yang samanya nanti. Nah, itu. Ya. Ya, yang mau minum silakan, ya. Jadi gitu caranya, ya. Yang mau catat silakan ya, yang mau catat silakan, yang mau screenshot silakan. Sekali lagi deh, Bapak kasih contoh kelipatan persekutuan. KP dari 4 dan 6. 4 dan 6. Berarti kita cari dulu satu angka yang sama. Berapa? Kelipatan dari 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Dah cukup, dan seterusnya. Terus kelipatan dari 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Dan seterusnya, cukup. Dapat kan? Pendek-pendek aja kita hitungnya. Ya, nggak usah ribet-ribet, nggak usah panjang-panjang, capek. Ya. Ya, jadi udah, kalau udah dapat kita lingkarin dulu nih. Angka yang samanya, oh 12 angka yang samanya. Berarti KP-nya sama dengan 12. Nah, Bapak minta cari 5. Oke, good Shirley. Oh, Shirley udah masuk. Shirley, suara Bapak gimana? Jelas? Ya. Jadi KP-nya 12. Kalau Bapak minta cari 5 kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Berarti kita tinggal cari 4 lagi kan? Ya. Oh, sedikit kencang. Oke, thank you. Ya, Mikael, thank you, Mikael. Ya. Ya, jadi kita tinggal cari 4 lagi kan? 4 angka lagi. 12-nya udah. Ya, Brian udah jawab. Good. 12 berarti kita tinggal cari kelipatan dari 12. 12 kali 1 udah 12. 12 kali 2 24. 12 kali 3 36. 12 kali 4 48. 12 kali 5 60. Udah cukup. Ya. Jadi caranya gitu aja. Nggak usah dipanjangin lagi. Wih, Anthony, thank you. Good. Ya. Oke, ini kelipatan persekutuan. Silakan kalau ada yang mau tanya, langsung aja tanya. Ya, kalau ada yang mau tanya. Good, si Ashley. Oke. Ya, itu lanjutannya Ashley. Ya, itu lanjutannya. Habis 60, 70. Oh, itu kamu yang kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 ya? Yang pertama tadi itu kamu itu. Iya, betul. Dihitung kayak gitu. Ya. Dihitung kayak gitu. Itu lanjutannya. Ya, setelah 60, 75, 90, 105, ya itu. Oke, ini kelipatan persekutuan. Silakan kalau ada yang mau tanya, ya. Bapak sambil lanjut ya. Karena waktu kita sangat terbatas. Kita lanjut di faktor persekutuan. Dan sekali lagi Bapak ingetin, ini Bapak cepat aja jelasinnya. Kenapa? Karena ini hanya mengingatkan. Ya, karena ini hanya mengingatkan kalian, bukan materi baru. Ya, ini bukan materi baru. Bapak hanya mengingatkan kalian dalam rangka persiapan ujian semester, ulangan semester. Ya, itu. Dari kemarin kita udah bahas dari tema 1 dan kemarin terakhir tema 3. Nah, sekarang tema 4. Ya. Ya, kalau misalnya tema 4 sekarang ini masih butuh waktu, ya paling besok dilanjutin tema 4. Kalau sudah pada bisa, ya lanjut tema 5 besok. Gitu, ya. Oke, ini kita lanjut ke faktor persekutuan.
Konsepnya sama, ya. Faktor persekutuan berarti kalau persekutuan ketemu angkanya, ada angka yang sama, tapi bukan dari kelipatan-kelipatan itu, bukan dari angka yang berlipat-lipat itu, tapi dari faktor-faktor. Ya. Berarti yang pertama kita harus cari faktornya dulu, baru kita dapat angka yang samanya berapa sih. Nah, kan sama kayak kelipatan. Kita harus cari dulu kelipatannya, baru kita dapat angka yang samanya berapa sih. Nah, tuh. Ya. Oke, contoh. Kita langsung ke contoh soal aja, supaya kalian bisa makin paham. Faktor dari contoh misalnya 10 dan 12. Ya, boleh deh, 10 dan 12. Ya. Nah, dan satu lagi. Kalau entah itu kelipatan persekutuan atau faktor persekutuan, itu pasti ada dua angka di soal. Contoh, tadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Nah, sekarang faktor persekutuan dari 10 dan 12. Nah, itu. Ya. Kenapa harus dua angka, Pak? Ya karena mau cari angka yang ketemunya nih, angka yang samanya kita mau cari. Ini. Good, Fidel, thank you. Good, Niko, sip. Niko, kamu kurang, Niko. Ya, Fidel udah betul, ya. Ya, jadi kenapa harus dua angka? Ya karena kita mau cari angka yang sama. Ya. Oke, kita lanjut. Berarti pertama kita cari faktor dulu. Faktor dari mana? Faktor dari 10. Artinya kita cari angka berapa dikali berapa, hasilnya 10. Ya. Bapak biasanya istilahkan dengan teman. Ya, teman. Fidel udah sip, faktor 12, sip. Maksudnya dicari perkaliannya yang dikali terus dicari yang sama. Yes. Betul, dicari yang sama, Ashley. Oke, Brian, thank you. Ya. Oke, faktor dari 10. Berapa dikali berapa hasilnya 10. Kita tes dulu dari 1. 1 temennya 10. Ya. Coba 2. 2 temennya 5. 3 nggak bisa, 4 nggak bisa. Udah 5 ketemu. Ya. Udah, berarti ini faktor dari 10. Kalau sudah, faktor dari 12. Faktor dari 12 dari 1. Kita tesnya dari 1. Karena angka yang paling kecil kan 1. 1 temennya 12. Habis itu 2 bisa nggak 2? Oh, 2 bisa. 2 temennya 6. Habis 2, 3. 3 bisa nggak 3? Oh, 3 bisa. 3 temennya 4. 5 bisa nggak? Oh, 5 nggak bisa. Udah cukup. Sampai sini. Nah, berarti sekarang kita cari angka yang samanya. Ya. Kita buletin dulu angka yang samanya. Oh, ini ada angka 1. Ada angka 2 juga nih yang sama. Mana lagi? Habis. Ya, berarti faktor persekutuannya Bapak singkat FP ya. Bapak singkat FP, faktor persekutuannya berarti 1 dan 2. Ya. Ini. 1 dan 2 Ashley, bukan 12. Ya. Oke. Banyak banget yang udah jawab nih. Good, Vincent, Fidel, Nesa, ya. Nico, Brian, thank you. Ya, oke, good. Ya. 1 dan 2. Nah, ini tentang faktor persekutuan. Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut.
Kalau masih bingung ntar tanya. Ya, langsung aja tanya. Yang kelima, faktor prima. Ya, faktor prima. Ya. Kalau kita bicara faktor prima, ya, kalau kita bicara faktor prima, kita harus tahu dulu bilangan prima. Kenapa kita harus tahu dulu bilangan prima? Karena tidak semua faktor itu bilangan prima. Sedangkan yang kita cari itu bilangan primanya, faktor prima. Kalau faktor prima berarti bilangan faktor yang bilangan prima. Nah itu. Kalau kita, oke Bapak ulang ya. Kalau kita mau cari faktor prima, berarti maksudnya, oke perhatiin kayaknya. Ya. Kalau kita mau cari faktor prima, kita cari bilangan prima di faktor itu. Contoh misalnya, ya contoh misalnya, faktor prima dari, ya ini aja deh, yang di atas tuh, faktor prima dari 10. Kan 10 udah ada tuh faktornya. Faktor prima dari 10. Yang pertama gimana caranya? Ya kita tetap cari faktor, karena kan namanya faktor prima. Ya, namanya juga faktor prima, berarti ya kita tetap cari faktor. Faktor dari 10. Faktor dari 10. Nah, itu udah ada tuh di atas ya. 1, 2, 5, 10. Nah, faktor primanya berarti yang mana? Yes, Ashley, betul. Ya. Faktor primanya berarti yang mana? Ini udah ada nih faktor 10. Kita tinggal cari yang bilangan. Oke, Fidel, good. Kita tinggal cari yang bilangan prima dari faktor 10 ini nih. Nah, itu. Ya. Dan Bapak ingetin lagi, angka yang paling kecil itu kalau dalam bilangan cacah 0, kalau dalam bilangan bulat 1, tapi kalau dalam bilangan prima, angka yang paling kecil itu 2. Ya. Bilangan cacah kalian udah pernah belajar kelas 1, kelas 2. Bilangan bulat juga udah pernah belajar. Ya. Oke, Bapak ulang sekali lagi. Angka yang paling kecil kalau dalam bilangan cacah itu 0, dalam bilangan bulat itu 1, tapi kalau dalam bilangan prima, angka yang paling kecilnya 2. Ya. Artinya 0 dan 1 itu bukan bilangan prima. Oke. Oke. Nah, kita cari nih. Dari faktor 10 ini, 1, 2, 5, 10, yang termasuk bilangan prima yang mana? Nah, ini ada 2 nih. Kita lingkarin dulu. 2. Nah, yang mana lagi nih yang termasuk bilangan prima? Wih, banyak nih, mantap. Fidel, Nico, Vincent, Brian, Anthony, Ashley, Lexa, Nessa. No, bukan itu bilangan prima, Ashley. Ya. Nah, habis 2 berapa bilangan primanya di sini? Nah, 1 bukan. 10 juga bukan. Kalian harus tahu dulu bilangan prima itu. Jadi sebelum kita belajar faktor prima, kita harus tahu dulu angka berapa aja sih yang disebut bilangan prima. Ya. Yang disebut bilangan prima tuh angka berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ya, 37, ya. Kalau bisa sampai 100 tuh. Kalian tahu mana aja bilangan prima 1 sampai 100. Bilangan prima 1 sampai 100 itu ada 25 angka. Ya, ada 25 angka. Bilangan prima 1 sampai 100 itu ada 25 angka. Nah, kalian cari sendiri. Ya, di internet juga banyak. Ya, di internet juga banyak itu.
Ya, jadi faktor prima dari 10. Ya udah, 2 dan 5. Ya. Nah, tuh. Ya, kalau nggak ngerti tanya ya. Kalau yang mau catat sambil catat nggak apa-apa. Karena Bapak tidak akan kasih waktu untuk mencatat. Kenapa? Karena waktu kita singkat. Ya. Yang mau screenshot, ya langsung aja screenshot. Tanpa Bapak suruh screenshot ya nggak masalah. Langsung aja screenshot. Oke, lanjut. Yang terakhir, faktorisasi. Faktorisasi prima. Nah, ini kalau faktorisasi prima ini agak sedikit berbeda. Pak, ulangan nanti jam berapa, Pak? Jam ulangan IPA ya hari ini. Ulangan IPA jam berapa, Pak? Jam sebelum 12.45. Nah, itu jawaban Bapak. Ya, jam sebelum 12.45. Ya, artinya jam sebelum kita selesai pembelajaran. Nah, itu. Pas kan, Vanessa ya? Jawaban Bapak tepat. Ya. Oke. Apa nih, Brian pakai pohon faktor? Yes, thank you Brian. Good. Thank you. Ya, jadi faktorisasi prima ini agak sedikit beda. Kenapa agak sedikit beda? Ya, namanya juga udah ditambahin isasi. Kalau tadi kan cuma faktor. Sekarang ada isasinya nih. Faktorisasi, ya. Jadi ya agak sedikit beda juga caranya. Ya. Oke. Nah, kalau ini caranya pakai pohon jambu. Ya, pakai pohon jambu. Ya, biar bisa makan jambu. Ya, oke. Nah, ini pakai cara pohon faktor. Ya, pakai cara pohon faktor. Nah, contoh misalnya, Pak, pohon faktor itu bentuknya kayak gimana? Kayak pohon beringin, kayak pohon nangka, kayak pohon belimbing, atau kayak pohon mana, Pak? Beda, dia nggak punya daun. Ya, dia cuma punya tangkai sama buahnya, angka-angkanya. Akarnya dia nggak punya. Nah, tangkai lagi, ada buahnya, ya. Ada tangkai lagi, ada buahnya. Nah, ini pohon faktor. Akar dia nggak ada, bunga dia nggak ada, daun dia nggak ada. Pak, boleh nggak di screenshot? Saya nggak bisa. Maksudnya, kamu nanya atau apa nih? Pak, boleh nggak di screenshot? Saya nggak bisa. Maksudnya apa, Shirley? Bapak bingung. Bapak yang screenshot maksudnya? Atau gimana? Ya, yang mau kita lihat silakan. Ya. Pohon mangga tanpa bunga daun. Yes, betul Quincy. Pak, saya nggak ngerti. Nggak ngerti yang mana, Ashley? Faktor prima, faktorisasi prima, atau yang mana? Oke. Sambil lanjut ya, sambil nunggu jawaban teman-teman kalian. Oh, ada. Siapa nih? Pohon faktor, ya ini. Ya. Kalau nggak ngerti pohon faktor ini. Sekarang baru Bapak jelasin. Ya. Oke ya. Jadi pohon faktor bentuknya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Aduh, hapus. Bentar. Saya salah. Nah, nah, faktor. Nah, oke. Contoh soal misalnya faktorisasi prima dari berapa enaknya ya? Dari tadi 10 sudah. Dari 12 deh. Ya, dari 12. Yang kecil-kecil aja kita angkanya. Ya. Jadi kalau sama Bapak matematika, kalau Bapak jelasin, Bapak kasih angka yang kecil. Tapi kalau Bapak kasih latihan, Bapak kasih angka yang besar. Tapi kalau pas ulangan, Bapak kasih angka yang kecil lagi. Nah, itu aja.
Jadi kenapa Bapak kasih angka yang besar pas latihan? Supaya kalian semakin berpikir dari contoh-contoh yang sudah Bapak kasih dengan angka yang kecil. Ya, nah itu. Wih, Anthony, mantap Anthony. Good, mantap, siap. Brian, itu kamu masih bisa dipecah itu. Ya, ya betul. Oke, kita bahas faktorisasi prima dari 12. Kita pakai cara pohon faktor. 12 dulu. Ashley perhatikan ya Ashley ya. 12. 12 kita pecah jadi berapa? Ya. Nah, 12, Bapak tulis di sini deh, Bapak geser. Kita pecah jadi berapa? Bebas, bebas mau berapa? Ya, oke Niko, thank you. Bagi 2 boleh. Bagi 2. 12 dibagi 2 berarti tulis nggak Pak? Gini Shirley. Kalau kamu nanya tulis nggak Pak? Gini, ini kan yang Bapak sampaikan kan sebenarnya pengulangan. Ya, kalau kalian merasa masih belum bisa, silakan tulis. Tapi Bapak nggak akan suruh tulis. Ya. Kalau kalian butuh, silakan tulis atau screenshot, silakan terserah. Ya. Tapi kalau misalnya kayak si teman-teman kalian yang udah ini mah gampang Pak, ini mah udah 100 ini mah saya Pak buat ngerjain kayak gini mah. Ya udah nggak masalah, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ya jadi kalau kamu nanya tulis nggak Pak, ya terserah kamu. Ya, ini buat yang lain juga ya, buat yang lain juga. Ya terserah kamu. Kamu butuh atau enggak? Nah itu pertanyaan. Kalau kamu nanya seperti itu, Bapak akan balik tanya, kamu butuh enggak? Nah itu. Kalau kamu butuh silakan tulis, kalau kamu nggak butuh, ya nggak masalah, gitu. Ya jadi mungkin apa istilahnya teman-teman kalian pun juga ada yang pinter. Apa saya udah bisa Pak? Oh, nggak usah catat lagi juga nggak apa-apa. Ya udah nggak masalah Bapak, nggak masalah. Ya, intinya itu. Ya. Oke, gini loh. Kenapa Bapak dengan cara seperti itu? Karena kalian sudah kelas 4 dan kalian sudah mulai mengarah ke istilahnya harus lebih dewasa. Ya. Kelas 4 ini kelas yang rawan. Kenapa rawan? Karena masih ada bayang-bayang di kelas 3 dan mau menuju ke arah dewasa. Nah ini kelas yang rawan. Ya. Jadi ya harus dilatih. Ya. Makanya kenapa Bapak caranya seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjut ke pohon jambu ini. Ya. 12 dibagi 2, 6. Kita tulis. Ya. 6. Nah, dari angka 2 dan angka 6, ini mana yang bukan bilangan prima? Nah itu, yang bukan bilangan prima. Kalau yang bukan bilangan prima, artinya bilangan itu masih bisa dipecah, masih bisa dibagi lagi. Nah, di sini ada angka 2, angka 6. Angka 2 bilangan prima. Nah, good, thank you, Brian. Angka 6 bukan bilangan prima. 6 bisa kita pecah. Berapa? 2 dikali 3. Nah, ya. Udah. Sekarang udah 2 sama 3. Apakah masih ada bilangan yang bukan prima? Ya. Oke, good, thank you Ashley. Betul, ya. Apakah masih ada bilangan yang bukan prima? Tidak, good, thank you Brian. Iya betul, ya. Udah nggak ada. Ya.
angka 2, angka 3 itu termasuk bilangan prima. Ya. Jadi intinya gini, pohon faktor itu kita pecah sampai ketemu bilangan prima semuanya. Artinya kalau sudah ketemu bilangan prima, udah nggak bisa dipecah lagi. Nah ini 2 sama 3 kita mau pecah berapa? Ya paling 1 sama 3. Ya mau ngapain 1 sama 3? Angka-angka itu juga. Kan gitu. Ya, jadi buat apa dipecah lagi? Ya. Istilahnya logikanya seperti itu, ya pikirannya seperti itu konsepnya. Ya, jadi kalau udah sampai ketemu bilangan prima, paling ujungnya bilangan prima, artinya itu udah nggak bisa dipecah lagi. Ya. Dan tujuannya pohon faktor itu mencari sampai bilangan prima. Nah itu tujuannya pohon faktor. Oke, Pak, boleh nggak ini dibaginya dengan angka yang lain? Saya bingung Pak, kalau dari 2, kalau dibagi 2, boleh. Contoh misalnya 12. 12 bisa dipecah berapa lagi selain 2? Dipecah jadi 3 kan? 3 sama 4. 3 kali 4 kan 12. Boleh, nggak masalah, nggak harus dari 2. Ya, nggak harus dari 2. Ya, 3 dan 4. Thank you Vincent. Ya. Nah, dari angka 3 dan angka 4 itu mana yang bukan bilangan prima? Ya. Yang bukan bilangan prima kan 4. Ya, betul. Thank you. Ya. Nah, berarti 4 bisa kita pecah. 3 udah nggak bisa karena 3 bilangan prima. Ya. 4 kita pecah. Oke, oke. Thank you Ashley. Kamu ingetin Bapak. Di pohon faktor tidak ada angka 1. Ya. Di pohon faktor itu tidak ada angka 1. Kenapa nggak ada angka 1? Karena pohon faktor ini kan untuk mencari faktorisasi prima. Sedangkan bilangan prima nggak ada angka 1. Ya. Sedangkan bilangan prima itu nggak ada angka 1. Makanya di pohon faktor angka 1, angka 0 itu nggak ada. Ya beda ya kalau 12 ada satunya Pak itu. Pak 12 kan ada satunya. Ya bukan begitu maksudnya. Ya. Pak 10 kan ada angka 1 sama 0-nya. Ya bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi di pohon faktor itu nggak ada angka 1 tok, ya angka 1 doang sama angka 0 doang, nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena itu bukan bilangan prima. Oke, kita lanjut. Thank you Ashley. Ya, kamu udah ingetin Bapak. Sip. 3 dikali 4, 12. 3 bilangan prima jadi nggak bisa dipecah. 4 bukan bilangan prima jadi masih bisa dipecah lagi. Nah, 4 kita pecah jadi 2 dikali 2. Nah, pertanyaannya, di sini Bapak ada 2 pohon faktor, sama-sama dari 12. Faktorisasi primanya sama enggak? Nah itu, ya. Faktorisasi primanya sama enggak? Ya. Sama. Kita lihat yang sebelah kiri dulu nih, yang Bapak kasih checklist hitam. Ya. Di sini ada angka 2. 2-nya ada 2, berarti 2 dikali 2. Mana lagi yang bilangan prima? Oh ada 3, berarti dikali 3. Artinya kalau 2 dikali 2 dikali 3, kita juga bisa singkat penulisannya dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. Bukan 2 ditambah 2. Satu lagi, misalnya 2 pangkat 3. Ya. Ini artinya 2 dikali 2 dikali 2. Bukan
2 dikali 3, bukan 2 dikali 3. Ya, kalau 2 pangkat 3 berarti 2-nya ada 3 kali, dikaliin semua. Ya, 8. Good, thank you, Vincent. Oke, pertanyaan bagus dari Fidel. Pak, bilangan prima itu harus dihafalin ya, Pak? Gini. Thank you, Fidel. Bilangan prima itu harus dihafalin nggak, Pak? Bapak akan jawab harus dihafalin. Ya, Bapak akan jawab harus dihafalin. Tapi Bapak tahu itu banyak, ada 25 angka, 25 bilangan prima yang harus dihafalin. Ya, artinya apa? Kalian bisa hafal bilangan prima itu dengan cara latihan terus. Menulis ulang bilangan prima 1 sampai 100 itu berapa aja sih? Cari aja di internet banyak. Dengan cara menulis ulang ataupun latihan-latihan seperti ini, latihan faktorisasi prima, latihan faktor prima, yang prima-prima lah. Latihan soal yang seperti itu, nanti lama-kelamaan akan hafal. Ya Bapak juga, tadi Bapak sebut secara cepat itu juga cuma sampai 37 ya. 40 ke atas udah harus dihitung. Nah, gitu. Jadi ya Bapak juga sampai sekarang ya nggak hafal-hafal banget sampai 100. 1 sampai 100 nggak hafal banget bilangan primanya. Ya, Bapak tadi sebut cepat dari 1 sampai 100 cuma sampai mentok di 37. 40 lebih harus dihitung, harus dikira-kira dulu, dihitung lagi di otak. Kan gitu. Nggak bisa lancar. Kalau tadi 1 sampai 37 cepat aja. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ya, lancar. Tapi kalau udah sampai 40-an, 41, terus 43, terus jadi harus dihitung dulu di otak. Jadi ya emang nggak gampang, ya. Yang nggak masalah, latihan terus, ya. Latihan terus, ntar lama-lama juga jadi hafal sendiri. Ya, gitu, Fidel ya. Sip, thank you. Pertanyaan kamu bagus. Oke, kita lanjut. Nah, ini baru faktorisasi prima yang ini nih. Kita sekarang coba cari pohon faktor yang sebelah kanan. Ya, faktorisasi primanya dari pohon faktor yang sebelah kanan. Sama enggak jawabannya? Ya. Di sini ada angka 2-nya, ada angka 3-nya 1. Tulis 3. Terus ada angka 2-nya 2, berarti 3 kali 2 kali, ada jelek banget. 3 kali 2 dikali 2. Nah, di sini 2-nya ada 2, berarti kita bisa singkat penulisannya 2 pangkat 2. Jangan lupa 3-nya dikali 3. Nah, sama, cuma dibalik Pak. Yes, thank you Brian. Good, betul. Ya. Jadi mau pakai pohon faktor yang kiri atau yang kanan terserah. Ya. Mau ini 12-nya kan dibagi 2 dulu. Kalau yang kiri, yang kanan 12-nya dibagi 3. Ya terserah. Jawabannya pasti sama. Ya, jawabannya pasti sama. Nggak mungkin beda. Ya. Yang penting hitungannya betul. Yang penting hitungannya betul. Kalau hitungannya udah salah ya ke bawah udah salah, udah. Makanya Bapak selalu bilang kalau matematika, kalau ulangan apa, kalau latihan soal. Baca soal teliti. Ya. Baca soal teliti. Ya. Nggak usah jawab dulu deh. Baca soal aja dulu teliti. Jawabnya nanti belakangan. Yang penting baca soal aja dulu teliti. Ya. Nah ini faktorisasi prima. Ya. Oke, silakan di screenshot atau mau dicatat silakan. Waktu kita 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Nanti jam 11 kita bukan kita sih. Kalian kelas 4C belajar sama Pak Edwin.
ya. Dan persiapan untuk ulangan. Ya, 4B juga. 4B terserah, mau sama Bapak boleh, mau sama Pak Edwin juga silakan kalau Pak Edwinnya mau. Ya. Ya. Jadi Bapak nganggur. Yes. Ah. Oke. Silakan dicat dulu atau di screenshot sudah? Kalau sudah boleh kasih jempolnya, reaction jempolnya. Oke, Fidel, thank you. Enrico, Brian, Nico, Johnson, Matthew, Nessa, Shirley, William, Stanley, Fanny, Marcel, Brian, Ciara, thank you. Lexa, oke. Good, sip. Stephen, Ruby, Selo, Felin, V, nggak tahu V siapa, Vanessa atau siapa nggak tahu. Jaden, Kevin, oke, thank you. Oke ya, Annabelle, sip. Giovanna, Mikael, thank you. Quincy, oke, Vincent, thank you, sip. Nggak hapus ya. Waktu kita 4 menit lagi. Sepertinya untuk latihan juga nggak cukup. Ya. Untuk latihan soal nggak cukup waktu kita. Jadi Bapak hanya mengingatkan lagi. Jadi untuk kayak tadi, faktorisasi prima pakai pound faktor. Ya terserah. Hitungannya terserah mau dimulai dari pembagian berapa. Tadi 12 kita coba bagi 2 dulu. Terus kita coba bagi 3. Boleh, sama aja terserah. Kalau hitungannya betul ya. Kalau hitungannya betul. Ya. Boleh, jawabannya pasti sama, nggak mungkin beda. Ya. Nah itu. Ya. Oke. 3 menit lagi waktu kita dan